Perkenalkan, nama saya Ridho Al-Fatih dari kelas 10 IPA 3 akan menjelaskan tentang komponen biotik dan non-abiotik. Sebelum pengertian komponen biotik dan abiotik, kita harus paham dulu tentang pengertian lingkungan abiotik dan abiotik. Lingkungan biotik adalah semua lingkungan yang terdiri dari komponen-komponen makhluk hidup di permukaan bumi. Dan lingkungan abiotik adalah semua benda mati di permukaan bumi yang bermanfaat dan berpengaruh dalam kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pertama, komponen biotik. Komponen biotik adalah suatu komponen yang menyusun suatu ekosistem selain komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari 3, yakni produsen, konsumen atau heterotrof, dan pengurai. Yang pertama, produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Dengan demikian, kelompok produsen ditempati tumbuhan yang berklorofil. 2. Konsumen atau heterotrof. Konsumen atau heterotrof terdiri dari organisme yang memanfaatkan bahan-bahan organik yang disediakan oleh organisme lain sebagai makanannya. Yang tergolong heterotrof adalah manusia, hewan, jamur, dan mikroba. Heterotrof disebut juga fagotrof karena memakan organisme yang lebih kecil. Yang ketiga, pengurai. Pengurai adalah organisme yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati. Pengurai disebut juga sebagai sapotrof karena memakan yang ukurannya lebih besar dari dia. Organisme pengurai menyerap sebagian hasil penguraian tersebut dan melepaskan bahan-bahan yang sederhana yang dapat digunakan kembali oleh produsen. Yang tergolong pengurai adalah bakteri dan jamur. Komponen abiotik. Komponen abiotik meliputi berbagai komponen-komponen yang berperan dalam keseimbangan lingkungan. Komponen-komponen abiotik adalah sebagai berikut. Yang pertama, udara. Udara adalah sekumpulan gas yang membentuk atmosfer dan meliputi bumi. Fungsi udara adalah untuk menunjang kehidupan bagi seluruh penghuni ekosistem. Jadi seluruh penghuni ekosistem itu bernapas dengan udara. Kalau nggak ada udara, mati. Yang kedua, air. Air mengandung berbagai jenis unsur atau senyawa kimia dalam jumlah yang bervariasi. Contohnya natrium, fosfat, kalsium, nitrat, amonium. Jumlah unsur yang terkandung dalam air bergantung dengan kualitas udara dan tanah yang dilalui oleh air tersebut. 3. Cahaya matahari. Intensitas dan kualitas cahaya memengaruhi proses fotosintesis. Air dapat menyerap cahaya sehingga pada lingkungan air fotosintesis terjadi di sekitar permukaan yang terjangkau cahaya matahari. Namun di gurun, intensitas cahayanya yang besar membuat peningkatan suhu sehingga hewan dan tumbuhan tertekan. 4. Tanah. Tanah terbentuk karena proses deduktif (pelapukan batuan dan pembusukan senyawa organik) dan sintesis (pembentukan mineral). Komponen tanah yang utama yaitu bahan organik, air, bahan mineral, dan udara. Yang kelima, suhu. Suhu adalah derajat energi panas yang berasal dari radiasi sinar, terutama yang bersumber dari matahari. Suhu udara berbeda-beda di setiap ekosistem yang bergantung pada garis lintang dan ketinggian tempat.
Yang keenam, garam mineral. Konsentrasi garam memengaruhi kesetimbangan air dalam organisme melalui OIMAS. Beberapa organisme terestrial beradaptasi dengan lingkungan dengan kandungan garam yang tinggi. Yang ketujuh, kelembapan. Kelembapan dipengaruhi oleh intensitas angin, curah hujan, dan sinar matahari. Kelembapan memengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Daerah yang memiliki tingkat kelembapan berbeda akan menghasilkan sebuah ekosistem yang memiliki komposisi yang berbeda. Nomor 8, derajat keasaman. Keadaan pH tanah berpengaruh terhadap kehidupan tumbuhan. Tumbuhan akan tumbuh dengan baik bila memiliki pH optimum, yaitu berkisar antara 5,8 sampai 7,2. Nilai pH tanah dipengaruhi oleh curah hujan, penggunaan pupuk, aktivitas akar tanaman, dan penguraian mineral tanah. Jadi kesimpulannya, komponen biotik terdiri dari 3, produsen, konsumen, dan pengurai. Sedangkan komponen abiotik ada 8, yakni udara, air, cahaya matahari, tanah, suhu, garam mineral, kelembapan, dan derajat keasaman. Sekian, terima kasih.